Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tatanan baru ekonomi pasca pandemi COVID-19. COVID-19 menjadi realitas penyakit yang mengubah struktur sosial masyarakat. Perilaku sosial berubah, begitupun kohesi sosial. Cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat turut beradaptasi. Secara sosiologis, setidaknya pandemi COVID-19 terkonstruksi 4 persepsi di masyarakat. Yang pertama, COVID-19 merupakan sejenis penyakit yang berbahaya. Sejak ditemukan COVID-19 di Wuhan, Cina, COVID-19 diyakini oleh para ahli kesehatan tidak begitu tinggi tingkat persentase kematiannya daripada virus lainnya seperti SARS dan MERS. Namun, COVID-19 menjadi virus berbahaya karena tingkat penyebarannya sangat cepat dibandingkan dengan virus lainnya. Itu terbukti dengan cepatnya penduduk di dunia yang terinfeksi COVID-19. Yang kedua, COVID-19 merupakan ancaman bagi berbagai sektor kehidupan. Selain kesehatan, COVID-19 turut mengancam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik di berbagai negara. Pada aspek kehidupan sosial, hubungan sosial terbatasi, disorganisasi dan disfungsi sosial terjadi di masyarakat. Sementara pada aspek ekonomi, tingkat kemiskinan meningkat dan mekanisme transaksi perdagangan berbasis online. Sedangkan pada sektor pendidikan, modal pembelajaran harus dilakukan jarak jauh secara daring. Pada kehidupan politik juga tidak lepas terkena dampaknya. Ego sektor antar lembaga pemerintah dan politik, dramaturgi untuk meraih simpati masyarakat menjadi fenomena dalam konteks politik di tengah pandemi COVID-19. Yang ketiga, COVID-19 diyakini oleh beberapa pihak sebagai bentuk konspirasi global yang sengaja dibuat untuk kepentingan kapitalisme dan penjajahan model baru berbasis senjata biologis. Namun belum ada studi ilmiah terkait dengan persepsi ini. Hal ini menjadi menarik karena banyaknya perdebatan yang terjadi di masyarakat. Saat masyarakat mulai mengalami berbagai tekanan mekanisme hidup di tengah pandemi COVID-19, rasa ketidakpercayaan masyarakat muncul dan dapat meyakini persepsi ini. Teori konspirasi global berkembang dan menjadi hipotesa masyarakat dalam situasi yang tidak tertentu. Keempat, pandemi COVID-19 sebagai sumber pendapatan ekonomi baru. Pada persepsi ini, beberapa pihak meyakini bahwa pandemi COVID-19 menguntungkan bagi dirinya, bagi kelompoknya, dan bagi perusahaannya untuk meningkatkan sumber daya ekonomi. Persepsi keempat inilah yang melahirkan para aktor ekonomi yang menaikkan harga barang jauh lebih tinggi daripada harga sebenarnya karena permintaan masyarakat yang tinggi. Aktor ekonomi ini tidak peduli dengan rasa simpati dan empati di masa pandemi. Bagi mereka, bisnis adalah bisnis. Selanjutnya, adaptasi hidup darurat pandemi. Sejak tahun 2019 hingga menjadi pandemi, dampak COVID-19 sangat luar biasa pada berbagai sektor kehidupan di masyarakat. Berdasarkan data WHO tertanggal 9 Juni 2020, terdata kasus pandemi COVID-19 ada di 216 negara. Sedangkan data perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia berdasarkan data dari gugus tugas terdata ada 33.076 kasus yang terinfeksi, 11.414 kasus sembuh, dan 1.923 kasus meninggal. Bahkan saat ini Indonesia masih terus ada penambahan kluster baru penyebaran COVID-19, baik berbasis wilayah maupun aktivitas. Berbagai upaya untuk menghadapi pandemi COVID-19 pun dilakukan seperti karantina di rumah, isolasi mandiri, karantina fasilitas khusus, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. Upaya-upaya menghadapi pandemi COVID-19 dilakukan. Menjadi pertanyaan, sampai kapan masyarakat dengan berbagai sektor kehidupannya harus hidup dalam masa ketidakpastian, ketidaknyamanan, dan ketidakamanan dari situasi pandemi? Mengingat saat ini pun belum ditemukan vaksin atau obat penyembuh para korban terinfeksi COVID-19. Bahkan para ahli kesehatan memprediksi pandemi COVID-19 masih berlangsung hingga tahun depan.
menjawab situasi dan kondisi yang terjadi, maka tatanan kehidupan normal baru atau new normal menjadi alternatif exit strategi. Tatanan new normal merupakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan menerapkan protokol kesehatan sampai ditemukannya vaksin yang menyembuhkan para korban yang terinfeksi COVID-19. Terlepas dari perbedaan istilah, tatanan new normal secara sosiologis sama dengan istilah adaptasi hidup darurat pandemi. New normal dimaksudkan agar berbagai sektor kehidupan yang tadinya tersendat bahkan berhenti dapat atau sedikit bergerak kembali. Dengan kata lain, adaptasi hidup darurat pandemi sebagai upaya meredam laju tingkat kerentanan sosial di masyarakat yang tidak kerentanan sosial menjadikan posisi ketahanan masyarakat mengalami guncangan akibat pandemi COVID-19. Ketahanan masyarakat berkaitan dengan kemampuan dan masyarakat untuk menggunakan sumber daya yang tersedia seperti teknologi, makanan, pekerjaan, dan rasa aman nyaman dalam memenuhi kebutuhan dasar yang menjalankan fungsi sosialnya. Namun kondisi saat ini justru menjadikan ketahanan masyarakat mengalami kerentanan sosial. Kerentanan sosial membuat produktivitas menurun, mata pencarian terganggu, dan munculnya gangguan kecemasan sosial di masyarakat. Dampak kerentanan sosial dapat membuat masyarakat melakukan 3 tindakan yang saling terkait, yaitu tindakan apatis, tindakan irasional, dan tindakan kriminal. Pertama, tindakan apatis. Pada tindakan apatis bisa kita lihat pada tindakan masyarakat yang tidak peduli dengan instruksi untuk menjalankan protokol kesehatan. Yang kedua, tindakan irasional. Pada tindakan irasional tidak sedikit masyarakat meyakini berbagai obat dan metode pencegahan agar tidak terkena COVID-19 sekalipun belum ada bukti penelitian ilmiahnya. Yang ketiga, tindakan kriminal. Hal paling dikhawatirkan dari kerentanan sosial atas pandemi COVID-19 adalah tindakan kriminal seperti pencurian, penjamretan, pencopetan, pemalakan, penjarahan, bahkan pembunuhan. Penerapan new normal terjadi polemik. Satu sisi dianggap akan meningkatkan kasus COVID-19 dan sisi lain menjadi upaya meredam tingginya kerentanan sosial yang terjadi di masyarakat. Bahkan ada indikasi bahwa new normal sebagai upaya penyamaran ketidakmampuan negara untuk mengatasi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 tentu membuat pemasukan negara menjadi berkurang, sementara negara harus melindungi dan meminimalisir dampak COVID-19 pada warga negaranya. Maka untuk itu pandemi COVID-19 dianggap menjadi beban anggaran negara dengan berbagai program jaring pengamanan sosialnya. Namun dalil beban negara ini bukan alasan menjadi untuk mengurangi kewajiban kepada warga negaranya, sebab sudah kewajiban negara secara konstitusi untuk menjamin dan melindungi setiap warga negaranya dari berbagai ancaman, salah satunya pandemi COVID-19. New normal harus direncanakan secara komprehensif, sebab penerapan new normal seperti pisau bermata dua, bisa menguraikan masalah dan sebaliknya menambah masalah. Protokol kesehatan dapat dengan mudah dirumuskan, namun belum tentu realitas pelaksanaannya di lapangan mudah dilakukan. Maka untuk itu, berbagai kajian multidisiplin ilmu perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam menerapkan kebijakan new normal. Penerapan new normal dapat berkaca pada pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Tidak sedikit pelanggaran protokol kesehatan terjadi. Lalu bagaimana tingkat pelanggaran protokol kesehatan saat diterapkan new normal? Pelanggaran protokol kesehatan di masa transisi new normal dapat tergambarkan pada suasana di stasiun kereta api, pusat pertokoan, dan transportasi publik. Setidaknya hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah saat menerapkan kebijakan new normal, yaitu seperti apa aktivitas kehidupan masyarakat yang sesuai protokol kesehatan, bagaimana kemampuan negara dalam melakukan pengawasan, bagaimana tingkat manfaat dan kerugian dari kebijakan ini, bagaimana tingkat kesadaran dan disiplin masyarakat, bagaimana sarana dan prasarana, bagaimana pola manajemennya, dan bagaimana tindakan responsi saat terjadi peningkatan kasus. Mengubah cara pandangan masyarakat atas situasi dan kondisi yang terjadi saat ini harus tentu dilakukan. Transisi new normal tentu akan ada cultural shock di masyarakat, sebab kehidupan yang tidak biasa dilakukan.
harus dilakukan sebagai cara hidup. Jika skenario new normal menjadi pilihan sambil menunggu vaksin COVID-19 ditemukan, maka kolaborasi dari semua pihak menjadi syarat wajib. Tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat pun harus menjalankan protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Jika ada kolaborasi, kasus terinfeksi COVID-19 akan semakin parah peningkatannya, seperti yang diprediksi oleh para ahli kesehatan. Agar terbangunnya kolaborasi ini, pemerintah sebagai aktor utama harus komitmen dalam menjalankan perannya. Kebijakan pemerintah senantiasa berorientasi kepada masalah dan berorientasi kepada tindakan. Langkah-langkah secara terencana dan konsisten patut dilakukan untuk meningkatkan rasa kepercayaan antar aktor dalam terciptanya kolaborasi. Maka pemenuhan perlindungan sosial, jaminan sosial maupun pelayanan sosial menjadi hal mutlak. Masyarakat akan merasa aman dan mau berkolaborasi karena negara hadir dan peduli, sebab mereka saja memikirkan nasibnya karena merasa tidak aman dalam situasi dan kondisi pandemi saat ini. Mereka harus memikirkan bagaimana harus memenuhi kebutuhan pokok hidup keluarganya, bagaimana membayar hutang piutang dan lain sebagainya. Maka untuk itu negara harus hadir dalam rupa yang sempurna, karena negara memiliki banyak akses sumber daya. Kebijakan publik pun dirumuskan dengan berpihak pada situasi dan kondisi masyarakat, bukan justru kebijakan publik yang menambah beban bagi masyarakat. Negara membangun kepercayaan, kolaborasi adalah keniscayaan. Sebagai penutup, wajah lama sudah tak karuan di kaca, sedangkan wajah baru juga belum jelas. Terima kasih.